Hi GB Mates, welcome back to GB Technology Zone on HTTP Session, How to Tips and Practice. Pada playlist ini, kita akan membahas tentang technical things and product dengan profesional IT. Halo GB Mates, first timer saya nih di HTTP Session. Saya Tommy Sandehang, di GIS BFSI saya sebagai Technical Sales Solution. BTW Tom, mau curcol dikit nih sebelum kita ngobrol. Jadi, aku order barang dari e-commerce, udah 3 hari belum berubah statusnya. Nah, aku mau cancel aja dan minta refund. Aku udah nelpon 2-3 kali ke customer service. Setiap aku telepon, aku mesti jelasin ulang problemnya apa, tapi belum solve juga problemnya. Udah mana telepon ke customer service-nya susah. Capek banget deh. Udah coba hubungin via chatbotnya gitu mbak? Harusnya sih ada ya? Kayak agent digitalnya gitu ya? Udah coba aku chat sih, tapi tetap nggak ada titik terang. Nah, pas nih. Sekali kita bahas aja deh. Harusnya customer service perusahaan itu pakai service cloud dari Salesforce aja. Satu-satu banget buat solving problem kayak gini. Menarik nih. Kalau gitu boleh dong sharing-sharing Tom. Emang bisa secepat apa solvingnya? Sebelum masuk ke sana, saya mau ceritain dikit nih biar kita ngobrolnya lebih enak. Jadi Service Cloud merupakan salah satu produk Salesforce yang dibangun pada platform Salesforce Customer Success. Platform ini memberikan kita full view of customer data, atau kalau di Salesforce lebih dikenal dengan istilah 360 degree view. Nah, hal ini membuat kita bisa memberikan smarter, faster, dan personalized service. Jadi dengan Service Cloud, kita bisa mengotomasi proses layanan, simplify workflow, hingga menghubungkan customer ke berbagai channel komunikasi yang dimiliki company tersebut. Terus kalau problem kayak aku, Service Cloud-nya Salesforce bisa bantu dari sisi apa Tom? Pada Service Cloud, ada yang namanya fitur self-service, di mana customer bisa solve simple issue dengan guide yang sudah ada. Terdapat juga frequently asked question untuk menjawab pertanyaan general. Selain itu, chatbot juga termasuk dalam self-service ini. FAQ dan chatbot terdapat pada portal yang dimiliki perusahaan. Misalnya, pada website ataupun pada aplikasi. FAQ juga bisa menjadi solusi kalau isunya general, misalnya cara verifikasi data diri pada e-commerce. Sedangkan kalau chatbot untuk isu yang mungkin butuh discuss. Mungkin kalau e-commerce itu pakai Service Cloud, case ini udah selesai waktu Mbak Dwi menghubungi chatbot. Iya tuh, kalau ada FAQ, aku nggak perlu capek-capek telepon customer service. Bisa lah, aku ngulik sendiri. Terus kalau chatbotnya Service Cloud, emang sesakti apa tuh Tom? Kalau bot, biasanya tuh hanya menggunakan data template yang sudah diprogram oleh perusahaan. Mungkin aja datanya nggak lengkap untuk bisa handle beragam isu customer. Sedangkan, kalau botnya Service Cloud itu sudah dilengkapi dengan data CRM Salesforce, sehingga bisa solving beragam isu customer. Selain itu, bot Service Cloud sangat mungkin memberikan service termasuk rekomendasi dan action sesuai dengan kebutuhan customer, since setiap customer punya problem and needs yang berbeda. Akan tetapi, jika problem memang terlalu kompleks, bot bisa langsung bantu menghubungkan customer dengan agent service yang capable. Wah, keren banget sampai bisa kasih action plan. Terus Tom, apalagi nih fitur dari Service Cloud? Jadi, fitur utama itu sebenarnya ada 4, Mbak. Customer Service, Contact Center, Field Service, dan Employee Service. Nah, sekarang kita bahas 2 yang pertama dulu deh. Untuk case Mbak Dwi, kalau aja perusahaan itu pakai Service Cloud, bisa jadi udah ada agent yang menghubungi Mbak Dwi untuk bantu resolve isunya. Karena isu itu pasti langsung di-escalate ke agent yang capable. Wah, kalau gitu sih aku sebagai customer bakalan dapat experience yang oke banget ya. Setuju Mbak Dwi. Terus nih, canggihnya Service Cloud ini, dia tuh nggak hanya reaktif terhadap isu customer, tapi dapat proaktif serta prediktif terhadap kemungkinan yang akan terjadi dari sisi customer. Contohnya, Mbak Dwi sebagai nasabah asuransi A, baru nikah nih. Nah, asuransi A yang menggunakan Salesforce Service Cloud akan memperbarui profil Mbak Dwi dengan informasi pernikahan dan menambahkan detail pas suami ke dalam sistem. Salesforce Service Cloud akan menganalisis data nasabah, termasuk claim history, jenis asuransi yang pernah digunakan, dan profil resikonya Mbak Dwi. Data analisis ini bisa banget dioper ke tim sales untuk baseline penawaran asuransi ke pak suami. Berkat Service Cloud yang memiliki fitur prediktif, customer service yang biasanya hanya solve issue malah bisa membantu untuk create opportunity. Wah, out of the box banget ya. Customer nggak cuma merasa diperhatiin, tapi dari sisi bisnis bisa banget jadi salah satu revenue generator. Ini kan baru 2 fitur utama. Nah, 2 lainnya apa nih? Oke, lanjut nih. Yang ketiga ada namanya Field Service. Jadi, ketika customer membutuhkan support di lapangan, tim Field Service yang sudah dibekali dengan Intelligent Dispatch Console akan memprioritaskan job yang esensial. Tim Field Service memiliki aplikasi yang berisikan informasi tentang customer dan action yang dibutuhkan untuk solve issue secara aman dan efektif. Nah, itu dia Field Service, Mbak. Tom, masih nggak mudeng aku. Coba deh pakai use case biar gampang paham. Contoh simpelnya gini, misal, Bank A punya mesin ATM ratusan yang tersebar di berbagai lokasi.
One day, customer ada yang lapor kalau ATM di lokasi B nggak bisa ngeluarin uang, padahal nggak ada indikator rusak ataupun maintenance. Setelah laporan itu, langsung tuh muncul case di konsolnya customer service tentang ATM rusak. Case tersebut langsung di-assign ke agent field service atau engineer yang handle maintenance dan repair ATM. Nah, engineer yang terpilih akan langsung dapat notifikasi via mobile device dan udah ada detail case-nya seperti apa. Jadi, engineer bisa langsung meluncur ke lokasi. Kalau ATM udah bener nih, pihak bank akan menginformasikan ke customer kalau isu yang dilaporkan itu udah solve. Wah, beneran saset ya, Tom. Customer nggak dilempar sana-sini untuk menyelesaikan masalah. Kalau gini mah, customer anti kabur-kabur klub. Bener banget tuh Mbak. Kalau dilihat dari sisi bisnis, solving issue dengan cepat, tepat kayak use case tadi, bisa banget meningkatkan customer satisfaction yang berdampak baik pada brand image perusahaan. Hal ini tentunya akan membangun customer trust, sehingga perusahaan akan mendapatkan kredibilitas yang tinggi di mata customer. Betul, Tom. Kredibilitas yang tinggi akan meningkatkan customer loyalty. Ketika customer sudah loyal, automatically akan meningkatkan revenue dari perusahaan dong. Apalagi tim customer service nggak hanya bisa problem solving, tapi juga bisa kasih opportunity ya ke tim sales. Yoi Mbak, selain fitur yang saya jelasin di demo tadi, Salesforce Service Cloud juga memiliki fitur yang fokusnya untuk internal perusahaan, yaitu Employee Services. Fitur ini dapat mengotomasi seluruh layanan karyawan, sehingga prosesnya menjadi seamless. Contohnya IT Service Center, yang bisa membantu tim IT untuk memberikan support melalui berbagai channel dengan dukungan AI yang membuat resolusi tiket atau problem semakin cepat. Ini memudahkan karyawan untuk resolve problem dengan cepat ya. Betul sekali Mbak. Sebenarnya ada banyak banget yang bisa dibahas dari Salesforce ini. Tapi kayaknya untuk hari ini segitu dulu ya. Nah, buat GB Mates yang penasaran dan mau tahu lebih tentang Salesforce, bisa komen di bawah ini ya. Kalau rame, kita lanjut part 2. Anyway, beberapa episode lalu kita pernah bahas Salesforce juga nih GB Mates. Untuk detailnya, silakan klik link di sini ya. Thank you ya Tom, udah sharing-sharing hari ini ke aku dan GB Mates. Sama-sama Mbak Dwi. So, that's all for today GB Mates. Thank you for your support and see you on the next GB HTTP session.